Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya Lause? Baik, sehat. Lause Feli gimana Baik kabarnya? dong. Anak-anak di Kira-kira rumah yang gimana? Di rumah gimana kabarnya nih? Pasti baik ya, pasti Yo. semangat nih. Apalagi udah hari Minggu, udah mau sekolah Minggu lagi. Kita mau memuji Tuhan ya Lause. Iya. Tapi sebelum itu kita mau Berdoa dulu Lause. berdoa dulu. Yuk, anak-anak sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah sertai Tuhan sudah sertai kami sepanjang minggu kami. Tuhan, Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Maksud kalau kita memuji Tuhan, sebenarnya kita memuji Tuhan itu untuk siapa ya? Untuk Tuhan dong. Bukan untuk diri sendiri ya? Bukan dong. Nah, kalau untuk Tuhan berarti harus gimana? Harus semangat, harus sungguh-sungguh ya. Harus sungguh-sungguh ya. Yuk, anak-anak kita bangkit berdiri yuk. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Iya, kita mau nyanyi lagu yang udah lama nih kita nggak nyanyiin, Lause. Lagu yang udah lama kita nggak nyanyiin. Iya. Ciri-cirinya apa Lause? Ada hewan yang badannya besar. Gajah? Apa? Bukan, yang lain. Buaya? Buaya nggak besar, Lause. Nggak besar ya? Mungkin King Kong ya Lause ya? King Kong. Wah, benar. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu King Kong badannya besar. Gerakan ya. Pakai dong. Biar seru. Kita ajak nyanyi buat Tuhan dengan penuh semangat. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh apa? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya, lebih semangat. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh apa? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya. Bagus ya. Yang di rumah pasti nyanyinya semangat Semangat banget. pasti, Iya, soalnya udah Lause. lama gak nyanyiin lagu ini ya. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa nih Lause? Kita mau nyanyiin lagu Siapa Buat Bunga. Wah, bisa nggak? anak-anak Pasti kita? bisa dong, Bisa. ini sering banget nih dinyanyiin nih. Yuk kita nyanyi. Masih tetap berdiri ya. Ya, kita pakai gaya juga Lause ya? Iya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat kucing, meow, saya tidak bisa. Siapa buat kucing, meow, hanya Tuhan saja. Siapa buat anjing, guguk, saya tidak bisa. Siapa buat anjing, guguk, hanya Tuhan saja. Sekali lagi. Lagi. Lebih semangat kayaknya. Iya, Kurang semangat tadi. kurang Lause. semangat dong. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat kucing, meow, saya tidak bisa. Siapa buat kucing, hanya
saja. Siapa buat anjing guguk, saya tidak bisa. Siapa buat anjing, hanya Tuhan saja. Nah, udah capek belum Lausa? Belum loh, Lausa. Belum, berarti Baru masih 2 semangat. lagu. Iya dong, masa baru 2 lagu udah capek? Iya, terus kita juga mau dengar firman Tuhan tuh kan, Lausa, hari ini. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu dulu Lausa. Lagu tentang apa, Lausa? Lagu tentang Tuhan Yesus sayang sama kita. Bahasa Inggrisnya apa? Jesus loves me. Betul, kita mau nyanyi lagu Jesus Love Me. Yuk, anak-anak semangat, yuk kita nyanyi buat Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Diri. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita duduk yang manis, kita siapin hati, kita siapin pikiran, Kita mau dengar firman Tuhan. Ada adik-adik di rumah. Wah, adik-adik di rumah pasti sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu, yuk sekarang Lausa undang semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, ikutin Lausa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, wah, adik-adik, lihat nggak nih di belakang Lause ada gambar apa ya kira-kira? Hah, ada apa adik-adik? Ada rumah? Ya, betul sekali adik-adik. Di belakang Lause ini ada rumah ya adik-adik. Nah, sekarang Lause mau ceritain tentang kisah 2 orang sahabat adik-adik. Nah, ini ya adik-adik, lihat di gambar di samping Lause ini ada 2 orang sahabat yang mau membangun rumah adik-adik. Nah, kemudian sebelum mereka membangun rumah, mereka melihat dulu aturan yang tertera di sebatang pohon yang ada di gambar ini adik-adik. Wah, adik-adik lihat di atas ada gambar rumah di atas batu. Kemudian di samping gambarnya itu ada tanda centang ya adik-adik, dan gambar senyum dan gambar wajah tersenyum. Nah, kemudian adik-adik coba adik-adik perhatikan gambar rumah yang di bawah. Ada apa tuh adik-adik? Oh iya, itu gambar rumah di atas pasir ya adik-adik. Dan di samping gambar rumah di atas pasir itu ada tanda silang dan ada tanda wajah sedih, wajah murung adik-adik. Nah, kita sebut saja 2 sahabat ini. Yang satu namanya Johnny, yang satu namanya Brian. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa yang harus mereka lakukan nih setelah mereka tadi melihat aturan yang tertera di sebatang pohon itu? Nah, adik-adik, kemudian akhirnya mereka
pergi untuk membangun rumah adik-adik. Tapi mereka membangun rumah di tempat yang berbeda adik-adik. Loh kok gitu Lause? Iya, kayak gini nih. Si Joni akhirnya membangun rumahnya di atas batu. Nah, kemudian si Brian membangun rumahnya di atas pasir. Wah, kira-kira adik-adik yang taat aturan nih, bagi adik-adik, menurut adik-adik siapa nih yang kira-kira tadi menuruti peraturan di yang tertera di pohon tadi? Iya, si Joni ya. Joni mengikuti peraturan yang ada di sebatang pohon tadi. Joni membangun rumahnya di atas batu. Sedangkan si Brian, dia bilang, ya udahlah, yang penting saya bangun rumah, yang penting aku bangun rumah nih. Akhirnya si Brian memutuskan untuk membangun rumahnya di atas pasir. Nah, kemudian adik-adik, pada malam hari, hujan datang adik-adik. Wah, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik bisa lihat tuh di samping ada wajah Brian yang terlihat panik adik-adik. Dan tidak lama kemudian, rumahnya pun akhirnya rubuh adik-adik. Wah, akhirnya Brian tidak punya rumah lagi adik-adik. Tapi si Joni masih aman berada di dalam rumahnya. Nah, adik-adik, langsung mau katakan bahwa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seperti ini kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, nih, seperti yang ada di ayat ini, di Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, adik-adik, jadi siapa nih kira-kira menurut adik-adik, siapa yang bisa disebut sebagai orang bijaksana dari kedua contoh tadi? Tadi kita sudah melihat Joni yang taat kepada aturan yang ada. Dia membangun rumahnya di atas batu. Kemudian kita juga melihat ada Brian yang dia tidak mau taat ya adik-adik. Nah, kita bisa melihat tadi firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mau melakukan firman Tuhan, dia sama seperti orang bijak. Nah, adik-adik, Lause mau katakan bahwa ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya di sekolah minggu, Tuhan juga mau kita supaya melakukan firman Tuhan adik-adik. Bukan cuma menjadi pendengar, tapi Tuhan juga mau kita melakukan firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, mungkin bagi adik-adik ya, susah nih untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya, Tuhan meminta kita untuk taat kepada orang tua. Misalnya nih adik-adik, kalau adik-adik di rumah, kemudian mama atau papa memberikan screen time kepada adik-adik atau waktu kepada adik-adik, boleh main HP, boleh main gadget selama 1 jam nih. Nah, kemudian setelah adik-adik diberikan HP, diberikan gadget, kemudian mama akhirnya sibuk, misalnya melakukan pekerjaan rumah, sibuk masak, terus papa juga pergi keluar, jadi tidak ada yang memperhatikan adik-adik misalnya. Kemudian adik-adik main HP, main gadget, udah 1 jam nih menurut adik-adik. Terus karena adik-adik berpikir bahwa, oh mama kan gak lihat, papa kan gak lihat, berarti aku boleh nih untuk lebih main HP-nya lebih dari 1 jam. Nah, menurut adik-adik itu taat firman Tuhan atau enggak? Enggak ya adik-adik, Tuhan mau kita untuk taat kepada orang tua kita. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak taat, artinya adik-adik tidak mentaati firman Tuhan, adik-adik tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kan Lause, turutin firman Tuhan itu, lakukan firman Tuhan itu kan susah Lause. Iya, Lause tahu bahwa sulit bagi kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Untuk itu adik-adik, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri adik-adik. Kita tidak bisa kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan, minta Tuhan untuk menolong setiap kita. Nah, yuk, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk hafalkan ayat ini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Adik-adik bisa hafalkan ayat ini? Yuk kita sama-sama bacakan kembali ayat ini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ingat adik-adik, orang yang mau melakukan firman Tuhan, orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan tapi juga melakukannya, orang itu dapat disebut sebagai orang yang bijaksana. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan adik-adik? Seperti tadi contoh yang Lause berikan, seperti Brian misalnya tadi itu, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang bijaksana adik-adik. Nah, untuk itu Lause mau berpesan kepada kita semua, kita harus melakukan firman Tuhan. Sulit memang adik-adik, maka dari itu kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Yuk sekarang semuanya kembali lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita udah dengar ya Lause firman Tuhannya. Udah. Nah, anak-anak kalau mau jadi anak yang taat sama Tuhan, bukan cuma denger Lause, Tapi kita harus melakukan juga. melakukan firman Tuhan. Iya. Nah, kalau gitu siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Saya Lause. Saya juga mau, pasti anak-anak di rumah juga mau ya. Mau. Nah, kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus nih. Biasa anak-anak tuh semangat banget. Semangat Yuk semuanya banget. berdiri. Yuk, semuanya kita berdiri. nyanyiin bareng-bareng. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syup gerak. Saya Laskar Kristus, syup gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syup gerak. Saya Laskar Kristus, syup gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wih, udah gak kerasa udah mau selesai nih Lause sekolah minggunya. Iya, wah, anak-anak di rumah pasti seneng banget ya bisa dengar firman Tuhan, Bisa memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau Berdoa berdoa. Yuk, anak-anak. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah bersekolah minggu. bersekolah minggu. Tuhan, Tuhan, tolong lindungi kami tolong lindungi kami sepanjang hari kami. sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini udah selesai.
Kita ketemu lagi minggu Minggu depan. depan. Dadah. Dadah. Tuhan memberkati.